kabar Anda semua? Saya lihat kelihatannya sudah mulai pada menerapkan new normal atau abnormal. Saya nggak tahu nih situasinya karena uncertainty gitu ya, tidak menentu saat ini situasinya kalau saya nangkap. Nah, saya akan mengajak Anda seperti biasa ngobrol dengan Bung Rocky Gerung, dan ini seperti biasa adalah kerjasama antara Rocky Gerung Official dengan FNN atau Forum News Network. Halo, Bung Rocky. FNN yang bukannya Forum New Normal ya? Bisa. Anda bisa gunakan juga diplesetkan New Normal Network, gitu ya. Nah, kelihatannya pemerintah cukup serius bersiap-siap memasuki situasi apa yang disebut dengan new normal. Ada beberapa tempat ibadah yang sudah mulai dibuka, dan saya mendengar juga mal-mal mulai bersiap dibuka ya, Bung Rocky ya. Tapi yang saya juga menangkap di media, kenapa muncul berbagai persoalan yang selama ini mungkin kita tidak terlampau menduga, misalnya soal protes kenaikan harga listrik di mana-mana gitu sampai berlipat, terus ada isu soal kemunculan PKI dan sebagainya, terus banyak isu-isu lain yang muncul bersamaan ini. Bagaimana kita memahami fenomena ini, Bung Rocky? Nah, ini soal menarik ini ya. Orang tiba-tiba disihir dengan satu istilah the new normal. Seharusnya kalau kita bersiap untuk new normal, kita legah gitu. Nafasnya enak. Persis. Penglihatannya luas itu. Tapi justru kita jadi sempit. Karena ada ketakutan sebetulnya masuk dalam new normal. Kalau kita mau new normal, tapi pembicaraan tentang demokrasi dikendalikan, itu artinya ada problem dengan persiapan new normal. Harusnya begitu masuk era new normal, lakukan selebrasi itu bahwa kita akan bicara juga tentang demokrasi yang membaik, kita akan bicara tentang komunikasi politik istana yang bagus. Yang terjadi justru sebaliknya. Mau bersiap-siap new normal, tetapi kampus dibikin abnormal, dikendalikan pikirannya tuh. Beberapa kampus dilarang untuk bicara tentang potensi perbaikan demokrasi. Jadi kita ada di dalam suasana paradoksial. Beda misalnya dengan negara-negara yang memulai new normal, mereka ya gembira aja tuh. Komunikasi politiknya lancar. Nanti kalau ada kasus second wave COVID virusnya muncul, dia kendalikan lagi tuh. Tetapi demokrasi udah terbuka. Di kita justru semua publik mencium ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mengetatkan kembali regimentasi itu. Nah, itu sebetulnya keadaan yang buruk. Paradoks ya? Paradoks, betul tuh. Kan mestinya new normal artinya pemerintah mengendalikan penyakit. Sekarang yang dilakukan pemerintah mengendalikan pikiran, apalagi pikiran kampus. Kan itu paradoksnya kan. Mestinya yang dikendalikan tuh COVID, supaya new normal itu dipersiapkan dengan baik. Ini yang dikendalikan pikiran. Jadi ketika kita selesai dengan atau mulai bersiap-siap untuk meninggalkan COVID, kita justru panik dengan virus baru, namanya pikiran kritis. Padahal pikiran kritis antibodi demokrasi itu. Itu yang terjadi. Saya amatinya begitu tuh, Hersu. Ya. Kan kita baru saja selesai Ramadan dan kemudian Lebaran. Saya membayangkan kira-kira sebenarnya harusnya situasi ketika kita masuk new normal itu seperti kalau bagi kalangan Muslim baru selesai memenangkan pertempuran selama bulan Ramadan gitu. 20 bulan. Selebrasi pada Idul Fitri kan kira-kira moodnya harusnya seperti itu ya. Tapi mood publik berbeda sekali mood sekarang ini. Ya, kecemasan ekonomi tetap membayangi publik. Publik juga merasa kalau new normal, apa mungkin saya balik lagi ke tempat kerja saya, mereka yang PHK. Kan itu kalkulasi real kan. Kalau new normal, apa bisa kita bicara lagi tentang politik oligarki? Apakah setelah the new normal oligarkinya berubah? Pasti akan ada old oligarki lagi. Apakah setelah the new normal kita pindah dari situasi saling memusuhi dan pergi pada persahabatan baru? Ternyata enggak tuh, karena buzzernya tetap ingin perang, tetap ingin membuli, bahkan dokter yang bersiap-siap new normal dibully oleh buzzer kan. Nah, saya misalnya lihat kemarin di
berita di Amerika, polisi dan masyarakat berlutut di depan rakyat kulit hitam. Jadi polisi yang kulit putih, komunitas kulit putih berlutut dan minta maaf terhadap kejadian Floyd kemarin. Sekaligus mengingatkan kita pada sejarah rasisme di Amerika. Sekarang kita mau lihat apakah pemerintah akan berlutut di depan orang miskin yang kesehatannya tidak bisa pulih karena dinaikkan BPJS. Apakah pemerintah akan berlutut di depan konsumen listrik yang akhirnya harus dibebani ulang dengan berita PLN itu? Jadi kita tidak punya semacam stok batin untuk menerima keadaan new normal. Yang ada adalah ya pameran istilah aja kan, new normal, new normal. Kalau nggak bisa nasional ya kita bisa di provinsi, kalau nggak provinsi nanti kepala daerah yang memutusin. Artinya secara nasional memang tidak normal. Tetapi kan pemerintah ingin mempercepat the new normal itu karena berkejaran dengan anggaran negara yang memburuk. Jadi soal-soal semacam itu. Nah, dalam keadaan itu orang kemudian masuk di dalam kalkulasi-kalkulasi yang bahkan menjadi sangat absurd. Menganggap bahwa ada jual beli jenazah COVID, ada jual beli organ karena ada jenazah yang diminta untuk dikubur secara COVID. Itu berarti publik mulai berpikir bahwa berarti ya rumah sakit mulai memperdagangkan kematian. Walaupun bukan COVID, dibilang COVID, supaya ada insentif. Karena dana COVID-nya besar tuh. Jadi akhirnya kita masuk di dalam rumors lagi tuh. Nah itu kan tadi udah menang di dalam bulan Ramadan, tapi kita kemudian masuk di dalam kecemasan baru. Jadi kelegaan itu tidak terjadi karena tetap ada rahasia yang disembunyikan oleh kekuasaan itu. Jadi arah new normal itu bukan arah yang menggembirakan, tetapi semacam satu orde politik dan sosial baru yang orang nggak tahu nih isinya normal apa, akan ada pengaturan ideologi yang makin ketat kah. Jadi di situ justru tadi istilah Hersu tadi betul paradoksnya di situ. Ya. Jadi kita berpindah dari satu ketidakpastian kepada ketidakpastian yang lain gitu. Ya. Tetapi kan bedanya betul. Kalau kemarin kita mengurung diri di rumah dan kemudian sekarang kita harus keluar, tapi kemudian kita harus lebih waspada kan. Ini kan jadi kita seperti berpindah dari satu ketidakpastian ke ketidakpastian tadi yang seperti saya sebut. Dari ketidakpastian pergi ke ketidakpastian. Lalu orang mau analisis kenapa ketidakpastian itu berlanjut. Kan justru itu kan. Nah dalam keadaan semacam ini, analisis politik mesti dimaksimalkan. Yaitu ketakutan bahwa justru setelah the new normal, politik akan bergairah sekali dan mulai menagih kembali kesalahan-kesalahan pemerintah. Kan itu yang ditakutin pemerintah kan. Begitu the new normal, maka pemimpin-pemimpin yang berhasil di daerah, DKI misalnya, di beberapa provinsi, mulai dianggap sebagai pesaing dari kekuasaan. Jadi kekuasaan juga sebetulnya tidak siap menerima new normal ini karena kalkulasi 2024. Kan dianggap kalau dibuka new normal, itu pasti dengan sendirinya kan. Orang akan tanya siapa yang new normal? Ya DKI new normal. Berarti pemimpinnya hebat itu. Kemarin saya baca di Economist. Oh ya. Economist mencium ada persaingan habis-habisan antara Jokowi dan Anies. Mungkin sekali itu persaingan yang natural, tapi karena diberitakan, itu artinya pemerintah kemudian awas. Waduh, ini kalau new normal, keadaannya akan berbalik. Legitimasi kami justru akan makin memburuk, karena itu mesti diketatin. Jadi soal-soal semacam itu. Nah, misalnya saya bayangkan, apakah pemilu nanti 2024 yang mulai dihitung sejak berbasis pada the new normal, sehingga orang mencari presiden yang normal siapa sebetulnya, presiden yang new normal siapa, kayak yang sekarang nggak abnormal misalnya. Jadi kondisi itu sudah dibayangkan sebagai beban pada pemerintah. Itu yang menimbulkan kita bergerak dari uncertainty ke uncertainty berikutnya. Yeah. Jadi intinya adalah pemerintah gampang untuk
untuk memberi ruang pada demokrasi yang dituntut oleh situasi new normal. Nah, kalau kita pelajari seluruh peristiwa politik di luar negeri, the new normal itu justru dihasilkan oleh komunikasi yang demokratis itu. Bahkan negara yang otoriter di dalam keadaan COVID dia harus demokratis supaya pemerintah dapat legitimasi itu. Bahwa dia kemudian akan ketatin lagi politiknya itu soal lain, Vietnam misalnya. Tapi prinsipnya keterbukaan data informasi itu. Nah ini duelnya akan ada di situ tuh. Jadi pertarungan antara mereka yang berpikir new normal itu harus absolut dong new normal. Jangan dicicil new normalnya. Termasuk politik harus mengalami new normal. Pemerintah justru mau mencicil karena tadi kalkulasi ekonomi tetap dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi kesehatan. Ini lepas dari data yang buruk ya, bahwa kita belum pernah mengalami puncaknya tiba-tiba mau disebut new normal. Oke, Bung Rocky, mengapa kemudian persoalan COVID ini, pandemi ini berubah menjadi digeser ke arah politik gitu? Kan kita tahu Presiden Jokowi juga baru kemarin sore lah dilantik gitu. Dan kemudian pemilu yang normal, Pilpres tahun 2024 itu masih lama, masih 4 tahun lebih gitu. Kenapa orang sekarang tiba-tiba bicara soal penanganan ini dan dihubung-hubungkan dengan politik? Apa nggak terlampau dini gitu? Atau ada sesuatu mengapa itu terjadi? Itu pertanyaannya saya kira. Secara agenda politik masih lama, tapi agenda psikologi politiknya yang sudah pendek. Jadi nggak tahan lagi untuk nunggu electoral session yang masih 4 tahun lagi. Orang anggap bahwa ya sekarang aja diuji bahwa ini pemimpin yang berhasil atau yang buruk kan. Jadi nggak nunggu KPU lagi buat pendaftaran. Ya sekarang psikologi publik menganggap bahwa ya sekarang ditentukan. Nah itu juga diketahui tentu oleh aparat intelijen pemerintah kan, bahwa ada yang menginginkan percepatan perubahan politik. Karena itu semua upaya ke arah itu akan dihalangi. Gitu. Lalu orang bikin spekulasi kan Pak Jokowi nggak akan maju lagi. Ngapain takut? Tentu aja takut karena Presiden Jokowi tentu menginginkan penggantinya adalah orang yang mampu mengamankan dia. Tuh. Bayangkan misalnya 12 jam setelah Presiden Jokowi lengser, terus politik berubah tuh, menganggap bahwa Presiden Jokowi punya banyak kesalahan, lalu dilakukanlah proses hukum macam-macam tuh. Jadi tentu sebagai presiden dia mau minta jaminan bahwa penggantinya nanti adalah orang yang bisa menjamin dia untuk tidak diganggu gugat dalam soal kebijakan tuh. Itu satu soal tuh. Okay. Yang kedua misalnya, kita tahu bahwa Perpu yang kemudian jadi Undang-Undang Penanganan Corona ini, Perpu 1 2020, itu kan dasarnya adalah ketidaknormalan. Sehingga pemerintah minta diskresi itu, bahwa kalau dia melakukan kebijakan, dia tidak boleh dihukum. Oh ya boleh aja pikiran itu, dalam keadaan ketidaknormalan. Kalau udah the new normal, maka undang-undang itu berhenti asumsinya kan. Artinya, pembebasan pidana nggak berlaku lagi, udah normal. Padahal undang-undang itu dibikin sampai 2022. Nah sekarang kalau new normal sekarang, undang-undang itu mesti berhenti dengan sendirinya. Kan asumsi ketidaknormalan udah selesai. Jadi tidak boleh lagi pemerintah sampai 2022 itu naikin pagu hutang dengan melanggar patokan 3% itu kan. Jadi ini problemnya memang rumit tuh. Pemerintah kalau ada orang yang agak cerdas akan mengatakan oke, silakan new normal, berarti perpunya juga berhenti tuh. Berarti akumulasi hutang yang direncanakan pemerintah untuk nutupin bolong anggaran sampai 2022 nggak bisa diterusin karena udah normal. Jadi komplikasinya banyak itu dari segi hukum, dari segi pertimbangan politik, macam-macam lah itu. Jadi gitu Hersu. Ya, psikologi soal perubahan politik itu tidak hanya muncul dari kalangan oposisi atau kalangan rakyat, tapi juga sebenarnya di dalam kalangan pemerintahan sendiri juga muncul pemikiran semacam itu, dengan tentu dengan perspektif yang berbeda. Pasti itu mereka yang ingin memperoleh keuntungan dari Perpu penanganan COVID ini
juga mulai berhitung kalau new normal kita dirugikan karena kita belum sempat memanfaatkan seluruh fasilitas akumulasi karena tadi berakhir. Walaupun time lag-nya itu sampai 2022, tetapi secara logis ya udah nggak ada kedaruratan, ngapain lagi ada perpu penanganan kan? Itu satu soal. Yang kedua, orang mulai berpikir bahwa bagaimanapun kritik terhadap Jokowi selama penanganan krisis ini itu menghasilkan delegitimasi. Nggak ada orang yang memuji Presiden Jokowi berhasil. Yang bilang dia berhasil adalah buzzer. Bukan kita masyarakat tidak percaya. Lah ini pandemi itu ukurannya adalah pikiran internasional kan. Nah, publik global menganggap Jokowi tidak berhasil. Dan itu analis global segala macam. Lain kalau soal nasional ya mungkin bisa akan bilang, kalian nggak tahu statistik. Oh, ini pandemi itu mata dunia itu tersorot, seluruh laboratorium dunia itu disorotkan ke Indonesia. Dan ditemukan bahwa leadership di dalam COVID, manajemen krisis COVID ini tidak punya leadership pemerintah. Nah, mereka yang di dalam juga mengetahui itu sebetulnya, walaupun diam-diam ya nggak mungkin bertengkar di dalam kabinet kan. Tapi saya tahu beberapa menteri menganggap bahwa memang ada delegitimasi dan itu juga diam-diam mulai membangun power block baru di antara para menteri. Karena mau berebut peluang supaya tidak kena getah dari kesalahan koordinasi selama COVID ini. Jadi itu betul tadi harusnya bahwa kepercayaan rakyat pasti menurun. Jadi semua itu dengan sendirinya perintahnya sukses, itu nggak ada orang yang akan berpikir, bahkan kampus semacam UGM, bukan tentang kemungkinan. Karena kondisi sosial dan politik juga kan. Jadi juga bahwa kedaruratan ini bisa terjadi tanpa hal. Nah kalau terjadi ekstra konstitusional, fasilitas apa yang mesti disiapkan secara hukum, secara politik, secara culture, secara sosial, itu justru mengenakkan kita supaya kita punya persiapan matang dalam menghadapi perubahan yang tidak normal dalam politik nanti. Nah itu yang terjadi juga di Amerika. Amerika aja mengalami hal yang begini. Negara yang udah well established, tetap ketika ada kegagalan krisis, maka isu rasial kecil itu bisa berubah menjadi isu impeach pada Donald Trump, sehingga Donald Trump bersiap-siap untuk kerjakan. Jadi nggak ada yang aneh kalau orang mulai bicara tentang perubahan yang ekstra konstitusional. Saya sebut ekstra konstitusional ya, bukan inkonstitusional ya. Karena undang-undang membolehkan itu, perubahan ekstra konstitusional memang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah itu sebetulnya sambil kita mungkin berpikir siapa ketemu siapa ya Pak. Biasanya kan udah ada ketua partai berkunjung pada ketua partai yang lain. Ya mungkin orang anggap ya masih aman karena ketua partai nggak saling berkunjung. Ya siapa tahu mereka rapat webinar kan untuk membahas politik sama kayak kita. Nggak tercium oleh wartawan gitu. Kalau dulu kan gerak mereka gampang ya. Oke, nah Anda kan langsung masuk ke wilayah soal tadi konstitusional dan ekstra konstitusional. Tapi kita kan lihat sebuah realitas sekarang, banyak sekali tindakan-tindakan yang represif, bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang menyuarakan presiden agar mundur gitu. Sebenarnya apakah di dalam demokrasi sikap semacam itu memang bisa dipidanakan? Tidak bisa dipidanakan karena itu adalah sikap, itu adalah pikiran. Kalau saya bilang ke presiden, saya nggak suka lagi kegiatan Anda, silakan mundur tuh. Nggak mungkin dipidanakan kan, karena saya berpikir bahwa presiden memang tidak punya kapasitas lagi. Lalu buzzer presiden bilang, mana buktinya? Oke, saya tunjukkan buktinya. Nah sekarang orang belum tunjukkan buktinya udah ditangkap kan. Misalnya pikir aja bahwa dalam penglihatan dia Jokowi gagal, maka dia ucapkan. Daripada dia nggak ucapkan terus dia tiba-tiba konsolidasi, maka kan lebih parah kan. Justru diucapkan itu namanya demokrasi. Saya nggak suka dengan presiden Jokowi, ya ucapin aja. Saya suka dengan presiden Jokowi, sama aja kan. Jadi mengucapkan
suka dan tidak suka itu nggak ada efeknya. Karena saya cuma katakan, maksud saya semua orang sangat tidak suka. Tapi bahkan orang yang sangat tidak suka pada kebijakan Presiden Jokowi, kalau dia nggak punya kekuatan politik, ya sama juga dia cuma ngomong aja kan. Apa pengaruhnya tuh? Kan setiap hari orang juga maki-maki Presiden di dalam hati. Ya, kebetulan yang di dalam hati itu dikeluarkan dalam bentuk WA kan, ya sama juga. Tapi itu nggak ada efek apa-apa selama orang nggak pegang senjata, kepung istana, itu nggak ada efek apa-apa. Jadi sekali lagi, jangan kendalikan pikiran, kendalikan COVID, jangan kendalikan kebebasan berpikir. Jadi kalau menggunakan logika Anda, gitu. Ya, dapat ya poin. Ya, menggunakan logika Anda, jadi sebenarnya orang yang meminta Presiden Jokowi mundur itu harusnya positioningnya sama dengan orang yang minta Presiden Jokowi untuk terus maju gitu ya. Sama persis, karena itu pendapat. Jadi pendapat itu tidak bisa dinilai mana yang baik, mana yang buruk. Ya pendapat ya pendapat baik dan pendapat buruk. Statusnya dalam demokrasi adalah pendapat. Berbeda kalau orang bilang, misalnya begini, ada orang yang bilang, coba kita usulkan supaya MPR bikin Presiden Jokowi seumur hidup. Loh itu juga inkonstitusional. Kenapa dia nggak ditangkap? Kenapa orang yang bilang, coba kita berpikir supaya Presiden Jokowi diturunkan sebelum masa jabatannya? Ya sama aja dikiranya kan. Karena dua-duanya ada di dalam percakapan publik. Masa nggak bisa mengucapkan itu? Dan jadi aparat hukum pasti tahu bahwa ini dagelan. Tetapi kenapa kemudian ada inisiatif misalnya untuk menangkap Saudara Buton? Ya itu artinya sinyal perintah diam-diam dari kekuasaan untuk memperingatkan publik kan. Justru peringatan itu yang akan kontraproduksi dengan keadaan sekarang. Karena itu nanti publik akan nilai bahwa memang ada keresahan dong di istana. Biasanya istana panik dong. Kenapa dia panik? Ya karena banyak yang disembunyikan rahasia soal anggaran, soal kader yang akan menjamin Jokowi untuk tidak diganggu setelah dia lengset. Jadi akhirnya analisa berkembang liar kan, justru karena ketidakmampuan pemerintah untuk menghargai pikiran yang berbeda. Nah, kalau yang Anda tangkap gitu ya, kan biasanya tindakan hukum itu untuk menimbulkan efek jera supaya memberikan pesan yang lain tidak melakukan hal yang sama. Tapi yang Anda tangkap, apakah pesan itu sampai kepada publik atau justru malah sebaliknya? Pesannya justru begitu Saudara Buton ditangkap, itu publik merasa ini memang pemerintah kejam gitu. Kalau mahasiswa masih dianggap oke, itu pemerintah selalu ingin berseberangan pikiran dengan kampus. Tapi karena ada embel-embel militer, walaupun disebut pecatan pada Saudara Buton, maka asumsinya berubah. Jangan-jangan Buton adalah umpan dari satu kekuatan. Jangan-jangan Buton punya klik dengan luar negeri. Jangan-jangan Buton adalah seseorang yang dipersiapkan untuk memulai satu perubahan sosial. Padahal siapa namanya Pak Buton, nama lengkapnya? Ruslan Buton. Ya. Kapten Ruslan Buton. Pak Ruslan ini betul-betul warga negara yang paham tentang politik, yang mengucapkan, mengartikulasikan pikirannya itu, karena dia menangkap hal yang sama, keresahan yang sama di kalangan teman-temannya, di kalangan kampus, di kalangan civil society. Jadi dia adalah suara dari mereka yang sebetulnya menginginkan perubahan. Kalau begitu nanti akan bersaksi adalah seluruh rakyat yang ingin perubahan terhadap Ruslan Buton ini. Jadi ini kekacauan di dalam logika demokrasi menimbulkan kepanikan di dalam rezim, dan rezim yang panik selalu caranya cuma satu, yaitu tangkap dulu tuh dengan dua prinsip, yaitu mau diberitahu efek jera, yang kedua adalah buat periksa apakah betul ini independen atau ada di belakang Ruslan Buton ini ada satu geng yang bersiap-siap untuk menggantikan kekuasaan. Dan kalaupun itu ada persiapan, ya bagaimana persiapan mengganti kekuasaan? Persiapan mengganti kekuasaan itu betul-betul
organisasi yang pakai nama apa prajurit apa itu. Kita mesti baca ini sebagai, kalau dulu zaman Orde Lama disebut Ampera, atau zaman awal Orde Baru, amanat penderitaan rakyat yang diucapkan oleh seseorang yang punya record ya dianggap cukup membahayakan karena mungkin dia tahu beberapa keadaan kritis di lokalnya. Jadi sebetulnya Ruslan Buton itu adalah tokoh lokal yang membaca krisis lokal itu pada dimensi nasional dan mampu memproyeksikan keadaan yang kusut ini akan berakibat pada tuntutan pergantian presiden. Itu kan biasa aja itu. Saya anggap itu sangat justru kita mesti kasih dia penghargaan karena dia mau mengucapkan pikirannya dan tidak sekedar nyinyir atau membuli kayak Basri Istana. Basri Istana kan nggak punya pikiran karena itu kerjanya membuli aja. Beda dengan Pak Buton yang dia nggak membuli, dia jujur mengatakan analisis saya semacam ini, kesimpulan saya adalah ini itu. Karena apa? Karena dia tidak dibayar. Jadi hati nuraninya itu mesti kita hargai sebagai hati nurani publik, itu wakil hati nurani publik. Oke, pemerintah kan kelihatannya pasti akan menerapkan yang disebut new normal tadi. Kalau Anda amati dari sisi track-nya akan seperti apa kira-kira new normal ini? Saya kira keputusan itu dasarnya bukan karena alasan statistik sudah menurun, tapi karena desakan kantong yang kosong dari pemerintah. Karena desakan dari para bisnis yang punya kontrak dengan negara, yang menuntut agar supaya jangan putus kontrak. Desakan dari mereka yang menginginkan agar supaya transaksi-transaksi untuk akumulasi tidak lagi dihambat oleh PSBB. Jadi itu variabel bisnis murninya. Di pihak lain, masyarakat juga menginginkan agar supaya cepat new normal karena PHK terlalu lama, nganggur terlalu lama, sementara dana sosial tidak cukup. Jadi sebetulnya baik rakyat maupun para akumulator menginginkan the new normal, tetapi dengan motif yang berbeda. Yes. Bagi rakyat new normal ini karena dia terdesak itu. Terdesak apa? Terdesak ruang hidupnya itu. Bagi akumulator dia terdesak karena nggak bisa memperoleh keuntungan yang sudah di depan mata sebelum COVID ini berlangsung. Nah, pemerintah mengatakan kami ada dalam dilema antara memenuhi permintaan para akumulator ekonomi, bisnis, dan memperhatikan kesehatan masyarakat. Nah, anehnya pemerintah itu menyebut dirinya dilema, padahal dia punya kekuasaan untuk memutuskan. Kan pemerintah nggak boleh ada dilema kan? Wong dia punya seluruh aparat hukum, ekonomi, politik. Ngapain dia dalam dilema? Nah, itu pertanda bahwa sebetulnya saya harus ucapkan itu karena satu soal statistik yang tidak mendukung. Yang kedua kesiapan birokrasi yang juga masih berantakan. Jadi persiapan ke arah new normal belum ya separuh yakin bahwa masyarakat akan mendukung keadaan new normal ini. Itu problem kita hari ini sebetulnya. Nah, saya nggak punya resep bagaimana caranya. Saya juga tahu bahwa mereka yang tidak bekerja itu pada akhirnya akan frustasi, mending mengambil risiko daripada kekurangan pangan, kekurangan konsumsi keluarga kan itu soalnya. Jadi balik lagi pada kesalahan dari awal. Jadi kalau kita bikin analisis hari ini kita mesti lihat kesalahan dari awal, yaitu momen yang disia-siakan oleh pemerintah, lalu tumpang tindih kebijakan, macam-macam. Nah kalau semua ini the new normal ini gagal, maka beban pertama adalah para dokter lagi. Yang pertama-tama menginginkan supaya new normal ini jangan mendapat beban untuk mengatasi ini. Mereka betul-betul serius mengatakan itu bahwa beban dari
the new normal yang paksa untuk melayani pasien dalam keadaan berantakan birokrasi, berantakan fasilitas pelayanan segala macam itu. Oke, jadi ini sebenarnya memang tepat tadi dengan yang disebut dilema tadi, karena pilihannya memang buat pemerintah ini sebuah pilihan yang sulit dan mereka bagaimanapun harus memilih gitu, dan kelihatannya pilihan yang paling sekarang yang paling masuk akal buat publik maupun para akumulator yang Anda sebut tadi adalah new normal tadi kan? Ya, itu ya akan dipilih, tapi dengan konsekuensi itu akan berantakan. Ya. Kan itu soal. Tapi ya cuma itu yang dia bisa lakukan itu. Nah, keberantakan itu juga tadi ongkos politiknya makin besar kan. Begitu dia berantakan lagi, oposisi akan, bukan oposisi dalam partai mungkin masih bisa disogok, tapi oposisi civil society akan menjadi lagi. Itu berarti penangkapan akan bertambah lagi. Jadi itu kayak digulung oleh ombak di mana alat surfing saya hilang dan saya mesti berusaha mencapai pantai, tiba-tiba nyangkut di karang tuh. Oke. Nah, sekarang kalau gitu gimana harusnya publik menyikapi ini, Bung Rocky? Karena kalau memang kemudian terus di lockdown atau di PSBB pun sebenarnya mereka juga nggak ngerti mau berbuat apa juga, terus di rumah terus. Ini saat dimana para psikolog sosial mesti datang dengan keterangan itu. Apakah akan terjadi riot, apakah akan muncul kekacauan lokal yang kemudian berimbas secara nasional. Sepertinya itu yang akan terjadi. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau kita kasih solusi, kita nggak tahu bos solusi itu secara sosiologis tidak, kalau saya bilang, ya bersabar, pakai masker lagi. Rakyat menganggap, lu ngajarin gue udah 2 hari nyari kerjaan nggak dapat, ngajarin begituan lagi. Jadi ini udah tahap begitu tuh. Nah, tentu yang bisa diucapkan oleh kita, orang yang berupaya untuk mengamati kebijakan, yaitu mengingatkan pemerintah, bukan mengingatkan rakyat bahwa keputusan new normal itu bolehlah diambil kalau memang uang udah kosong. Tetapi beritahu secara jujur pada publik tentang keadaan itu. Supaya publik menghasilkan new empathy pada pemerintah. Nah, itu hanya bisa datang dari mereka, tokoh-tokoh di dalam kabinet yang masih punya integritas, masih punya tabungan kapasitas moral untuk mengatakan itu. Nah, sialnya nggak ada lagi di situ tokoh-tokoh itu. Jadi pemerintah sebetulnya mesti nggak usah gengsi untuk minta tolong messenger of good news itu pada masyarakat. Muhammadiyah misalnya, mantan-mantan presiden. Tapi justru mereka yang dimusuhin oleh negara kan, karena dianggap membahayakan stabilitas kalau mereka turun ke lapangan. Jadi kita pindah tadi dari uncertainty ke uncertainty, dari dilema ke dilema itu. Okay. Ini yang saya anggap sebagai ujian maksimal dari kepemimpinan. Jadi banyak leader yang COVID-nya negatif tapi stupidnya positif itu soalnya. Itu jadi membuat orang juga berpikir ya new normal ya sekaligus aja new leader kan. Oke. Jadi kalau gitu kira-kira kita bisa nggak mulai menyanyikan lagu Kue Sera Sera, whatever will be begitu. Whatever will be, the future is not ours to see. Kue Sera Sera itu. Emang itu the future is not ours. Yeah. Gitu. Mudah-mudahan ada keajaiban, tapi keajaiban biasanya datang setelah badai benar-benar ada di depan pintu itu. Dan saya kira bentar lagi itu ya, nggak ada salahnya pintu politik akan diterpa oleh badai delegitimasi. Nggak ada salahnya kita sera-sera. Ya. Nggak ada salahnya kita mengajak publik untuk berdoa. Ingin yang terbaik untuk kita semua, gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, itu obat batin berpenting kalau obat kebijakan gagal ya kita pakai obat batin aja. Ya, terima kasih. Ada pepatah mengatakan, ya. Oke, ya, dah. Sip. Apa tadi? Ya? Sorry, pepatahnya tadi apa?
pepatah bilang begini, bila keadaan di luar menyempit, perluaslah keadaan di dalam. Jadi bila kehidupan publik menyempit, kehidupan batin kita perluas gitu. Jadi luaskan hati untuk menerima keadaan yang sera-sera. Ini luar biasa. Oke. Kali ini religius sekali. Terima kasih, Bang. Oke. Yes. Ya.